Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas trigonometri part yang ke-11, yaitu tentang kesimpulan dari perbandingan trigonometri sudut berelasi dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Simak terus video ini sampai akhir. Di part ini saya akan merangkum dan menyimpulkan perbandingan trigonometri sudut berelasi mulai dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Di beberapa part sebelumnya, kita akan menurunkan rumus di setiap kuadran, mulai kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dan waktu itu kan gini hasilnya. Kadang-kadang perbandingan trigonometri itu berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan, kotangan jadi tangan, gitu kan. Tapi kadang juga tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan, dan seterusnya. Nah, kapan berubah, kapan tetap, itu kita akan bahas di sini nanti. Dan gini, nggak hanya berubah perbandingan trigonometrinya aja, tapi juga tanda positif negatifnya kadang-kadang plus, kadang-kadang min. Kapan plus, kapan min, ini juga akan kita bahas di part ini. Oke, kita gunakan pedoman rumus yang sama, yaitu rumus dasar. Sin alfa sama dengan y per r, cos alfa sama dengan x per r, dan seterusnya. Oke, kita bahas dulu kapan tandanya plus, kapan tandanya min untuk setiap kuadran. Jadi, ini adalah bidang koordinat. Kuadran 1 kan di sini ya. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Kita mulai dari kuadran 1. Kuadran 1 itu kalau kalian ingat, trigonometri sudut berelasinya cuma satu macam, yaitu 90 derajat min alfa. Ya, jadi di sini yang pertama adalah alfa yang menjadi acuan, ya ini sin alfa, cos alfa, tangan alfa, dan seterusnya. Ada juga 90 derajat min alfa, sin 90 derajat min alfa, cos 90 derajat min alfa, dan seterusnya. Cara gampang ingatnya gini, kalau alfa itu kita pakai acuannya sumbu x positif. Jadi 0 plus alfa. Kalau 90 derajat min alfa itu kita pakai acuan sumbu y positif. Jadi 90 derajat min alfa. Kan dari sumbu y berkurang. Kan kalau berkurang itu searah jarum jam ke sini. Ini kuadran 1. Oke, nah sekarang gini. Di kuadran 1 itu kan kanan atas, berarti x-nya plus, y-nya plus. Terus kalau r, ingat ya, r selalu plus. Nah gini, kalau misalkan tandanya x, y, r itu plus semua, berarti mau sin, cos, tan, kotan, sek, sama kosek kan plus semua. Misalkan sin itu y per r, berarti kan plus per plus, ya plus. Cos itu x per r, berarti plus per plus, ya plus. Dan seterusnya, pasti ini plus, artinya semua positif. Makanya, waktu di trigonometri sudut berelasi yang 90 derajat min alfa, itu tandanya positif semua. Karena di kuadran 1, semua tandanya positif. Ngerti ya? Berikutnya, kuadran 2. Kuadran 2 itu, kalau kalian ingat, trigonometri sudut berelasinya ada dua macam. Yang pertama 180 derajat min alfa, dan yang kedua 90 derajat plus alfa. Nah, di sini kuadran 2 itu kan kiri atas, berarti x-nya min, y-nya plus, r tetap plus. Berarti gini, kalau sin gimana? Sin kan y per r, berarti plus per plus, berarti sin-nya plus. Cos itu kan x per r, berarti min per plus, berarti min. Tangan itu y per x, berarti plus per min, berarti min. Kotangan itu x per y, berarti min per plus, itu min. Sekan itu r per x, berarti plus per min, berarti min. Kosekan itu r per y, berarti plus per plus, itu plus. Berarti, hanya sin dan kosekan yang positif. 4 lainnya, cos, tangan, kotangan, sama sekan itu negatif. Itu alasannya. Kenapa ada yang plus, ada yang min. Oke, lanjut ke kuadran 3. Kuadran 3 itu, trigonometri sudut berelasinya juga ada dua macam, yaitu 180 derajat plus alfa, dan 270 derajat min alfa. Oke, lalu di sini kuadran 3 kan kiri bawah, berarti x-nya min, y-nya min. Kalau r tetap plus, berarti sin itu y per r, berarti min per plus, itu min. Cos alfa itu x per r, berarti min per plus, min juga. Tangan itu y per x, berarti min per min, plus. Kotangan x per y, berarti min per min, plus juga. Sekan itu r per x, berarti plus per min, itu min. Dan kosekan itu r per y, berarti plus per min, itu min. Artinya di sini yang plus cuma tangan sama kotangan saja. Sisanya sin, cos, sekan, sama kosekan itu min, negatif. Lanjut, kuadran 4. Kuadran 4 itu trigonometri sudut berelasinya juga ada dua macam, yaitu 360 derajat min alfa dan 270 derajat plus alfa. Lalu tanda x-y-nya di sini kan kanan bawah, berarti x-nya plus, y-nya min, r selalu plus. Berarti kalau sin y per r, berarti min per plus, itu min. Cos x per r, berarti plus per plus, itu plus.
tangen itu Y per X berarti min per plus itu min, kotangen X per Y berarti plus per min itu min, sekan R per X berarti plus per plus, kosekan R per Y berarti plus per min itu min. Artinya hanya cos dan sekan yang positif. Sisanya sinus, tangen, kotangen, kosekan itu negatif. Oke, paham ya? Ini mengenai tanda. Nah, terus kapan berubah, kapan nggak berubah? Gini, kalau kalian lihat di sini, setiap kuadran itu kan punya 2 rumus. Kecuali kuadran 1 ya, cuma punya 1 rumus. Karena yang alfa ini kan sebenarnya rumus dasar, bukan trigonometri sudut berelasi. Oke, di sini yang atas ini saya tulis warna hijau, dan yang bawah ini saya tulis warna merah. Jadi gini, untuk yang warna hijau, jadi yang alfa, 180 derajat min alfa, 180 derajat plus alfa, dan 360 derajat min alfa, ini disebut metode tetap yang menggunakan sumbu X sebagai acuan. Jadi sumbu X itu kan 0, 180 derajat sama 360 derajat. Berarti kalau kuadran 1 itu 0 plus alfa, ya alfa. Kuadran 2 itu kan 180 derajat min, kan nggak sampai 180 derajat, berarti 180 derajat min alfa. Kuadran 3 itu kan lebih dari 180 derajat, berarti 180 derajat plus alfa. Kuadran 4 itu kan nggak sampai 360 derajat, berarti 360 derajat min alfa. Jadi acuannya kalau metode tetap yang warna hijau ini pakai sumbu X. Maksudnya metode tetap itu apa? Ya tetap, maksudnya sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, kotan tetap kotan, sek tetap sek, kosek tetap kosek. Jadi kalau misalkan sudut berelasinya ini, dia tetap, nggak berubah. Gitu ya, hanya kalian cuma perlu perhatikan tandanya aja, plus atau min tergantung kuadrannya. Ya, kapan plus kapan min tadi kan sudah kita bahas di sini. Oke, nah yang warna merah 90 derajat min alfa, 90 derajat plus alfa, 270 derajat min alfa, dan 270 derajat plus alfa ini disebut metode berubah, yaitu yang menggunakan sumbu Y sebagai acuan. Jadi acuannya selalu dari 90 derajat atau 270 derajat. Jadi kuadran 1 itu kalau metode berubah pakai acuan sumbu Y kan nggak sampai 90 derajat, berarti 90 derajat min, 90 derajat min alfa. Kalau kuadran 2 kan lebih dari 90 derajat, berarti 90 derajat plus atau 90 derajat plus alfa. Kuadran 3 itu kan nggak sampai 270 derajat, berarti 270 derajat min alfa, dan kuadran 4 itu lebih dari 270 derajat, berarti 270 derajat plus alfa. Oke, kalau trigonometri sudut berelasinya 90 derajat min alfa, 90 derajat plus alfa, 270 derajat min alfa, dan 270 derajat plus alfa, itu masuknya metode berubah. Yaitu yang tadi, sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin. Tangen berubah menjadi kotangen, kotangen berubah menjadi tangen. Sekan berubah menjadi kosekan, dan kosekan berubah menjadi sekan. Tetapi nggak hanya perbandingan trigonometrinya yang berubah, tandanya juga bisa plus, bisa min, tergantung kuadrannya. Nah, terus mungkin kalian bertanya, kalau misalkan sin berubah jadi cos, misalkan kuadran 2, sin berubah jadi cos, terus plus atau min? Sin kan di kuadran 2 plus, tapi cos di kuadran 2 min, ikut yang mana? Gini, pada metode berubah, penentuan tanda positif atau negatif dilihat dari perbandingan trigonometri sebelum berubah. Jadi kalau misalkan gini anggapannya ya, misalkan sin 90 derajat plus alfa, kan pasti berubah jadi cos. Nah, berubahnya menjadi cos alfa atau min cos alfa, ngelihat dari perbandingan trigonometri sebelum berubah. 90 derajat plus alfa kan kuadran 2, sebelum berubah tadi sin di kuadran 2 itu plus. Berarti sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa, bukan min cos alfa. Meskipun cos di kuadran 2 itu negatif. Ngelihatnya dari yang sebelum berubah. Jadi ini diperhatikan ya, pada metode berubah itu penentuan tandanya sebelum berubah. Kalau metode tetap kan nggak masalah, sin tetap sin, cos tetap cos, dan seterusnya. Jadi ngelihat tanda plus minusnya ya langsung dari perbandingan trigonometri yang bersangkutan, karena kan nggak berubah. Oke, paham ya? Dari penjelasan di depan tadi, kita kembali ke trigonometri sudut berelasi untuk masing-masing kuadran. Sehingga di sini kalian tidak perlu menurunkan rumus seperti di beberapa part sebelumnya. Jadi ada pola untuk bagaimana cara mengingatnya. Oke, kita mulai dari kuadran 1. Kuadran 1 tadi tandanya kita tahu semua positif. Oke, dan kuadran 1 itu tidak ada metode tetap. Karena kalau metode tetapnya kuadran 1 kan 0 plus alfa, ya alfa. Sama seperti rumus dasar. Jadi di sini kuadran 1 cuma ada metode berubah, yaitu sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa.
cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Kita lihat, di sini pakai acuannya sumbu Y. Untuk kuadran 1, kalau pakai acuan sumbu Y atau 90 derajat, berarti kan kuadran 1 nggak sampai 90 derajat. Berarti 90 derajat min, atau 90 derajat min alfa. Itu berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin. Tangan juga, tangan 90 derajat min alfa sama dengan kotangan alfa. Kotangan 90 derajat min alfa sama dengan tangan alfa. Tangan berubah menjadi kotangan, kotangan berubah menjadi tangan. Demikian juga sekan dan kosekan. Sekan berubah menjadi kosekan, kosekan berubah menjadi sekan. Tetapi pada kuadran 1 ini kalian tidak perlu mempedulikan tanda, karena tandanya pasti plus. Jadi pasti plus semuanya. Baru ada yang negatif nanti mulai di kuadran 2. Oke, paham ya? Jadi metode berubah kuadran 1 gampang. Tinggal tukar-tukar aja. Sin jadi cos, cos jadi sin. Tangan jadi kotan, kotan jadi tan. Sek jadi kosek, kosek jadi sek. Tandanya plus semua. Kuadran 2. Kuadran 2 kita tahu hanya sin dan kosek yang positif. Yang lainnya negatif. Berarti metode tetap dan metode berubahnya seperti ini. Metode tetap itu kalau kuadran 2 kan kita pakai acuan sumbu X. Sumbu X negatif ya, yang kiri itu. Berarti kan nggak sampai 180 derajat. Berarti 180 derajat min alfa. Maka kalau kalian lihat di sini, sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Tetap. Terus tandanya kuadran 2 itu sin positif. Jadi plus sin alfa atau ya sin alfa. Kalau cos 180 derajat min alfa, kan tetap cos. Tapi tandanya di kuadran 2 cos negatif. Berarti sama dengan min cos alfa. Dan seterusnya. Kalau kalian lihat di sini, metode tetap, si tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, dan seterusnya. Sampai kosek juga tetap kosek. Tapi tandanya yang plus cuma sin dan kosek. 4 sisanya cos, tan, kotan, sama sek itu negatif. Berikutnya metode berubah kuadran 2. Kalau metode berubah kuadran 2 pakai acuan sumbu Y positif atau 90 derajat. Berarti 90 derajat plus alfa. Nah, di sini sin 90 derajat plus alfa itu sama dengan cos alfa. Kan berubah, sin jadi cos. Nah, tapi di kuadran 2, selain perbandingan trigonometri mengalami perubahan seperti ini, kita juga harus tetap perhatikan tandanya. Tandanya ngelihat dari mana? Dari yang sebelum berubah. Sebelum berubah kan sin kuadran 2 plus, berarti sama dengan plus cos alfa atau cos alfa. Meskipun di kuadran 2 cos negatif. Ngelihatnya dari yang sebelum berubah. Oke? Berikutnya, cos 90 derajat plus alfa itu min sin alfa. Karena cos berubah menjadi sin, lalu tandanya ngelihat dari cos, dari yang sebelum berubah. Cos itu kuadran 2 negatif, jadi min sin alfa. Meskipun sin di kuadran 2 itu positif. Ngelihatnya dari yang sebelum berubah. Dan seterusnya, kalau kalian lihat di sini, tangan berubah menjadi kotangan dan min, karena tangan negatif di kuadran 2. Kotangan berubah menjadi tangan dan min tangan alfa, karena kotangan itu negatif. Sekan berubah menjadi kosekan dan dikasih min, karena sekan negatif di kuadran 2. Kosekan berubah menjadi sekan dan positif, karena kosekan positif di kuadran 2. Jadi, seperti itu cara mengingatnya. Lanjut, kuadran 3. Kuadran 3 itu hanya tangan dan kotangan yang positif. Jadi metode tetap dan metode berubahnya seperti ini. Metode tetap itu kita pakai acuan sumbu X. Jadi kan kalau kuadran 3 itu kiri bawah. Jadi 180 derajat plus alfa. Nah, di sini kalau metode tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, dan seterusnya. Yang positif kalau kalian lihat cuma tangan sama kotangan. Sisanya sin, cos, sekan sama kosekan itu negatif. Oke, metode berubah ya prinsipnya sama. Metode berubah kuadran 3 kan 270 derajat min alfa. Di sini kalau kalian lihat, sin jadi cos, cos jadi sin. Dua-duanya min karena baik sin maupun cos kan sama-sama negatif di kuadran 3. Ya kan? Tangan berubah menjadi kotangan, kotangan berubah menjadi tangan. Sama-sama plus karena baik kotangan maupun tangan, dua-duanya plus di kuadran 3. Sek berubah menjadi kosek, kosek berubah menjadi sek, dan dua-duanya tandanya negatif. Karena baik sek maupun kosek, dua-duanya negatif di kuadran 3. Lanjut kuadran 4. Kuadran 4 itu hanya cos dan sekan yang positif. Maka metode tetap dan metode berubahnya seperti ini. Metode tetap itu kan kalau kuadran 4 360 derajat min alfa, ya kan? Sumbu X positif itu kan 0 derajat atau 360 derajat. Tapi kuadran 4 nggak sampai itu, berarti min 360 derajat min alfa. Di sini karena metode tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, dan seterusnya. Sampai kosek tetap kosek. Hanya tandanya yang positif hanya cos dan sek aja. Sin, tan, kotan, sama kosek itu negatif. Oke, kalau metode berubah berarti pakai acuan sumbu Y negatif 270 derajat.
Karena lebih dari itu berarti 270 derajat plus alfa. Metode berubah, sin jadi cos, cos jadi sin, dan seterusnya. Dan di sini sin berubah menjadi cos, lalu tandanya negatif karena dilihat yang sebelum berubah. Sin di kuadran 4 itu negatif. Berarti sama dengan min cos alfa. Meskipun cos itu positif di kuadran 4. Ngelihatnya dari yang sebelum berubah. Cos 270 derajat plus alfa jadinya sin alfa. Cos berubah menjadi sin, lalu tandanya melihat dari yang sebelum berubah, yaitu cos. Cos positif, ya berarti plus sin alfa. Meskipun sin itu di kuadran 4 negatif. Yang lain juga sama, tan jadi kotan, kotan jadi tan, sama-sama negatif. Karena baik tan maupun kotan itu dua-duanya negatif di kuadran 4. Sek jadi kosek, kosek jadi sek. Di sini sek menjadi plus kosek karena sek itu positif. Kosek menjadi min sek karena kosek itu negatif. Oke, jadi seperti itu cara mengingatnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.